Komando Pasukan Khusus Kopassus berisi prajurit elit TNI Angkatan Darat yang tangguh dan terlatih. Ketangguhan mereka tak bisa lepas dari kerja keras dalam menjalani pendidikan dan pelatihan. Bagi prajurit TNI Angkatan Darat yang ingin bergabung dengan Korps Baret Merah, mereka harus menjalani seleksi awal dan sejumlah tahapan pendidikan yang menguras fisik dan mental. Berikut tahapan pendidikan untuk menjadi prajurit Kopassus. 1. Seleksi awal dikutip dari buku, Kopassus untuk Indonesia, Profesionalisme Prajurit Kopassus, karya Iwan Santosa dan E. Anata Negara. Tahap awal yang mesti dilalui adalah seleksi awal sebelum mengikuti pendidikan. Salah satu syaratnya adalah calon prajurit Kopassus haruslah prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan masa penugasan minimal 4 tahun dan sudah pernah dikirim dalam tugas operasi. Mereka akan diseleksi secara ketat mulai dari postur tubuh, kesehatan, fisik, wawasan kebangsaan, kesetiaan kepada NKRI, serta tes akademis dan psikologi. Syarat lain adalah calon peserta didik sedang tidak berurusan dengan kasus hukum serta mendapat rekomendasi dari komandan satuan di kesatuannya masing-masing. 2. Pendidikan para dasar dan pradiko. Setelah dipastikan lolos seleksi awal, peserta didik menjalani tahapan berikutnya yakni pendidikan para dasar dan prapendidikan komando pradiko. Peserta didik akan menempuh pendidikan ini selama 2 bulan di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, sebelum mengikuti pendidikan komando. Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan pembekalan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, dan lain-lain. 3. Pendidikan komando. Selanjutnya, peserta didik menempuh pendidikan komando selama 7 bulan. Pendidikan ini menuntut ketahanan fisik dan mental. Tes psikologi pun dilakukan selama proses latihan dengan bobot nilai cukup besar. Latihan ini dimulai dengan tahap hutan gunung, di mana peserta didik akan berlatih teknik dan taktik pertempuran hutan hingga kemampuan survival. Tahap ini ditutup dengan long march dari Bandung ke Cilacap, Jawa Tengah. Setelah melewati tahap hutan gunung, peserta didik menjalani tahap rawa laut di Cilacap. Tahap ini menjadi tantangan terberat bagi setiap peserta didik karena mesti menjalani infiltrasi melalui rawa laut, simulasi pertempuran, simulasi pelolosan dari kamp tawanan, termasuk berenang ke Nusa Kambangan. Pelatihan ini akan ditutup dengan pelantikan sebagai prajurit komando di Pantai Permisan dan berhak disematkan brevet komando, mengenakan brevet merah, dan mendapat sebilah pisau komando. 4. Pendidikan spesialisasi dasar bagi prajurit yang sudah menyandang brevet komando akan ditempatkan di grup 1 Kopassus yang merupakan satuan para komando. Tes psikologis yang dijalankan selama pendidikan akan menjadi rujukan terhadap minat dan kemampuan prajurit untuk mengambil materi spesialisasi dasar. Adapun materi spesialisasi dasar tersebut meliputi tembak runduk, pendaki serbu, zeni demolisi, peralatan, perhubungan, dan kesehatan. 5. Pendidikan spesialisasi lanjutan masih dikutip dari buku yang sama. Selanjutnya prajurit akan menjalankan pelatihan pertempuran hutan selama 1,5 bulan. Setelah mengantongi brevet pertempuran hutan, prajurit akan kembali ke kesatuannya di grup 1 Kopassus dan siap melaksanakan tugas operasi. Berikutnya, lewat rangkaian tes psikologis, prajurit akan mengikuti pendidikan spesialisasi lanjutan dan pengembangan spesifik kemampuan sandi yuda dan penanggulan teror.